Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah wajib yang diambil di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang peran ilmu kedokteran kehakiman dalam sistem peradilan pidana. Nah, bagaimana sih fungsi dan bantuan dokter di dalam hukum atau di dalam bidang sistem peradilan pidana? Yang pertama, kita tahu bahwa fungsi utama dari ilmu forensik atau termasuk ilmu kedokteran kehakiman, itu yang pertama adalah membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kemudian yang kedua, membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut. Nah, di dalam proses tindak pidana ini ada beberapa hal yang menjadi penting untuk diketahui. Yang pertama seperti kapan dilakukan, yang kedua di mana dilakukan, yang ketiga dengan apa dilakukan, dan keempat bagaimana cara melakukannya, dan yang terakhir apa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang ketiga, itu adalah membantu penegak hukum untuk mengetahui identitas korban. Jadi fungsi bantuan dokter yang ketiga adalah membantu mengetahui identitas korban. Karena tidak bisa dipungkiri di dalam konteks hari ini banyak kasus yang tidak serta-merta identitas korban bisa diketahui. Kemudian yang terakhir, seperti apa bentuk bantuan dokter? Itu adalah membantu penegak hukum untuk mengetahui identitas pelaku tindak pidana. Karena kita secara konteks pidana, kita ketahui bahwa jejak-jejak para pelaku bisa diketahui di beberapa hal yang ditinggalkan oleh pelaku. Sehingga mempermudah dokter untuk mengetahui jejak-jejak dari atau identitas pelaku tindak pidana. Kemudian, dalam rangka menentukan kebenaran yang hakiki di dalam pemeriksaan perkara pidana, pada saat diketemukannya bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, maka diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan dari suatu alat bukti. Dari fungsi dokter untuk menerangkan atau mencari seperti apa informasi-informasi yang ditinggalkan dari tubuh atau bagian tubuh manusia. Benarkah bagian tubuh yang terpotong merupakan bagian tubuh manusia? Jangan sampai bagian yang terpotong itu bukan merupakan tubuh atau bagian tubuh manusia, atau bagian tubuh hewan atau hal yang lain. Sehingga bisa diketahui seperti apa identitas yang ada di dalam bagian tubuh yang tertinggal itu. Selanjutnya, benarkah sosok mayat yang tergantung ketika dapat mayat dalam kondisi tergantung? Kita ketahui bahwa posisi tergantung itu mati karena bunuh diri atau karena mati memang dilakukan proses penggantungan. Dalam konteks dia dibunuh dengan proses penggantungan. Nah, yang selanjutnya adalah benarkah kematian mendadak disebabkan karena penyakit jantung? Karena hari ini banyak sekali kita ketahui bahwa orang pada konteks melakukan tindak pidana mengelabui fakta yang ada di lapangan. Salah satunya mengalaskan kepada penyakit jantung. Oleh karena itu, dokter memastikan betul tidak seorang ini meninggal karena akibat penyakit jantung. Nah, dalam ilmu kedokteran kehakiman, ya, dikenal bukti-bukti selain saksi hidup, atau biasa disebut saksi mata ya. Nah, bukti-bukti fisik ini dokter ini akan memberikan bantuan seperti memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisa, dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana. Bagaimana relevansi antara bukti fisik dan wujud daripada tindak pidana itu. Contoh, seseorang dilakukan penusukan. Betulkah bukti fisik dalam konteks tubuh korban dan alat yang dilakukan untuk menusuk korban dalam konteks penusukan kepada korban? Betulkah ada korelasi antara benda yang digunakan untuk menusuk korban dengan kondisi tubuh korban itu sendiri? Sehingga diperlukan bantuan ahli dalam hal ini bidang ilmu kedokteran kehakiman untuk membantu memberikan penafsiran dan memberikan jawaban seperti apa hubungan antara tubuh dengan bukti-bukti fisik yang
telah ditemukan oleh para penegak hukum. Selanjutnya, yang dapat diperiksa atas benda fisik ini lazim disebut sebagai saksi diam. Dalam konteks biasa disebut dengan silent witness, yang terdiri atas benda atau bagian luka dari tubuh manusia, kemudian orang yang telah meninggal dunia, senjata atau alat semacam senjata tajam, pistol, dan seterusnya untuk melakukan kejahatan, jejak-jejak yang ditinggalkan baik pelaku maupun korban, kemudian bekas-bekas dari pelaku, benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan. Nah, dialihkan apakah atau dipakai oleh si pelaku atau lainnya, sehingga mencari korelasi antara benda-benda yang ditemukan di lokasi tempat kejadian perkara dengan kondisi yang ada di korban, sehingga mempermudah aparat penegak hukum untuk mengetahui hubungan korelasi antara korban dengan pelaku di dalam konteks untuk penegakan hukum. Nah, kalau kita ingin mengetahui seperti apa secara jelas fungsi dokter di dalam konteks penegakan hukum dan sistem peradilan pidana dalam konteks yang secara umum, yang pertama kita bisa lihat pemeriksaan di tempat kejadian perkara, atau biasa disingkat dengan TKP. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini ketika dijumpa seseorang dalam keadaan meninggal dunia. Jadi ketika ada korban, dalam konteks melakukan pemeriksaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, maka diperlukan bantuan dokter atau bantuan kedokteran kehakiman untuk melakukan penyisiran. Seorang dokter atau ahli forensik dapat dimintai bantuannya untuk datang bersama-sama dengan petugas kepolisian ke tempat terjadinya perkara. Nah, apa fungsi dan tugas ketika dokter sudah tiba di lokasi TKP? Yang pertama adalah menentukan apakah korban hidup atau sudah meninggal. Nah, karena dalam konteks ketika melihat korban, terkadang korban masih hidup, apakah perlu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan atau tindakan-tindakan lain-lain yang mampu menyelamatkan korban dari kematian misalnya. Ataukah mengetahui apakah sebagaimana tingkat atau sejauh mana tingkat durasi waktu korban sudah meninggal. Misalnya sudah meninggal sejak kurang lebih 24 jam yang lalu, atau sudah meninggal sejak kurang lebih 3 hari yang lalu, dengan melihat secara real di lokasi TKP untuk menjadi gambaran awal saja. Kemudian yang kedua, membuat perkiraan mengenai waktu kematian korban. Kapan korban dinyatakan meninggal? Dalam konteks terjadinya tindak pidana, kapan korban dinyatakan mati? Atau dinyatakan wafat? Atau dinyatakan meninggal? Dengan hasil pemeriksaan oleh dokter di lokasi tempat kejadian perkara. Kemudian memperkirakan cara kematian korban. Seperti apa cara kematian korban? Apakah cara kematian korban itu dilakukan dengan konteks tindak pidana, atau cara kematian korban adalah alami dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menentukan sebab akibat luka. Dengan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, dokter juga bisa langsung memberikan gambaran awal seperti apa sebab-sebab luka yang ditimbulkan di dalam proses tubuh korban. Misalnya tubuh korban jatuh, terseret, dan seterusnya, maka di dalam aspek olah tempat kejadian perkara dilakukan pemeriksaan lokasi tempat kejadian perkara. Apa betul korban itu dilakukan misalnya pembunuhan di lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan yang terakhir, tugas dokter di tempat kejadian perkara adalah membantu mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti. Untuk apa? Untuk menjadi alat bukti di pengadilan atau proses pengadilan nantinya dalam konteks pembuktian tindak pidana nantinya. Selanjutnya, sebagai contoh, ketika dokter tiba di tempat kejadian perkara, itu misalnya dokter mengambil sisa racun yang belum terminum, kemudian ada bercak darah atau noda sperma dan sebagainya. Dan semua ini dilakukan proses pengumpulan dengan standar dan operasional prosedur yang telah ditentukan, sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan dapat dinyatakan valid dan digunakan untuk proses pembuktian tindak pidana. Nah, apabila di lokasi TKP sudah selesai, barulah jenazah boleh dibawa ke rumah sakit dengan disertai, pertama adalah surat permintaan visum et repertum jenazah dari penyidik kepada dokter
Jadi ketika ada jenazah yang ingin dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam konteks bedah mayat, maka diperlukan surat perintah penyidik. Yang kedua, dilakukan pelabeling kepada jenazah yang dilakukan atau ditempatkan label tersebut kepada ibu jari korban. Selanjutnya, untuk pemeriksaan oleh dokter forensik ini sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian, sebab-sebab dari kematian, sehingga nantinya akan berguna bagi pihak yang berwajib dalam konteks aparat penegak hukum untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Karena dalam konteks hari ini, terkadang ketika terjadi sesuatu hal, ada korban dan melibatkan orang yang meninggal, maka bisa saja itu meninggalnya secara alami. Tapi kalau dia meninggal sesuatu hal disebabkan yang tidak jelas atau meninggalnya karena hal-hal yang tidak wajar, sehingga sangat diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk menentukan apakah ada indikasi meninggal karena tindak pidana. Nah, selanjutnya, yang kedua, dokter pun memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup. Nah, ketika terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan korban hidup, maka dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Seperti pemeriksaan kepada korban kecelakaan lalu lintas, kemudian pemeriksaan korban keracunan, ya, pemeriksaan terhadap korban penganiayaan, pemeriksaan korban kejahatan kesusilaan, dan pemeriksaan penentuan umur. Nah, pemeriksaan ini digunakan untuk proses penegakan hukum dan menjadi alat-alat bukti yang lahir dari proses pemeriksaan nantinya. Kemudian, pemeriksaan terhadap korban oleh dokter ahli forensik atau ahli kedokteran kehakiman ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penganiayaan terhadap korban yang hidup. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan. Misalnya korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Untuk mengetahui umur seseorang ini umurnya berapa dengan proses pemeriksaan dari dokter kehakiman. Dan yang terakhir, untuk menentukan salah satu case seperti kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan oleh seorang ibu. Ini untuk menghindari penafsiran bahwa meninggal dalam konteks secara alami. Ya. Selanjutnya, dokter pun dapat melakukan pemeriksaan terhadap mayat atau jenazah. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau ahli forensik dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau terdapat kemungkinan telah terjadi penganiayaan sehingga menyebabkan matinya seseorang tersebut. Ya, bisa saja menjadi pembuka tabir dari proses adanya jenazah. Ketika ada jenazah ditemukan, maka kita akan bertanya-tanya, dia meninggal karena konteksnya tindak pidana atau meninggal karena posisi alami. Sehingga diperlukanlah pemeriksaan oleh dokter. Untuk menentukan sebab kematian dengan pasti, untuk menentukan, sekali lagi, untuk menentukan sebab kematian yang pasti, maka dokter ahli forensik dapat melakukan pemeriksaan jenazah yang meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, bagian dalam, dan pemeriksaan tambahan. Kenapa membutuhkan pemeriksaan tidak hanya bagian luar? Karena dalam konteks pembuktian, nanti akan dikejar oleh para penegak hukum untuk mengetahui sebab akibat kematian. Sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan secara utuh. Bukan hanya untuk pemeriksaan luar saja, tetapi pemeriksaan secara utuh. Untuk apa? Untuk mengetahui secara pasti sebab akibat kematian. Karena kita bisa saja menjadi hal yang tabu dalam konteks melakukan pemeriksaan secara bedah mayat oleh masyarakat secara umumnya. Hal ini berarti harus dilakukan dengan cara mengatopsi atau membedah mayat tersebut. Nah, inilah yang menjadi konteks yang penting hari ini, karena terdapat beberapa hal di kalangan masyarakat dengan pemikiran dan paradigma bahwa ketika seseorang dilakukan pembedahan mayat, maka bagian-bagian organ tubuhnya akan diambil dan seterusnya. Padahal di dalam konteks penegakan hukum,
memang ada beberapa hal yang dilakukan proses pengambilan, tetapi itu adalah sampel untuk diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan kepada yang semula dan dilakukan pembungkusan secara baik oleh dokter untuk melakukan penyerahan kepada pihak keluarga. Nah, pemeriksaan terhadap mayat ini sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pemeriksaan mayat yang mati akibat atau diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana hanya dilakukan atas permintaan penyidik yang berwenang untuk kepentingan peradilan atau pro justisia. Nah, permintaan tersebut dilakukan secara tertulis. Jadi ketika ada mayat ditemukan oleh masyarakat atau oleh penegak hukum, maka penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan atau memerintahkan kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada mayat tersebut, maka dibutuhkan surat perintah penyidik secara tertulis. Yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Karena dalam konteks hari ini, terkadang ada keluarga yang menolak untuk melakukan proses pembedahan mayat. Sehingga di dalam surat itu jelas diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan apa. Selanjutnya, fungsi dokter selain tadi melakukan pemeriksaan di lokasi tempat kejadian perkara, terhadap korban hidup, terhadap jenazah, juga dilakukan pemeriksaan penggalian jenazah. Ya. Penggalian jenazah untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam hal yang pertama, peristiwa pembunuhan yang korbannya dikubur di tempat tersembunyi. Jadi ketika proses peradilan ternyata membutuhkan untuk melakukan penggalian jenazah atau di dalam proses penyidikan dibutuhkan untuk penggalian jenazah, maka itu diperlukan dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka ketika korban yang telah dikubur akan dilakukan pembongkaran atau penggalian jenazah. Yang kedua, timbulnya kecurigaan tentang cara kematian korban yang telah dimakamkan di tempat yang resmi. Karena hari ini tidak menutup kemungkinan sebelumnya dinyatakan hal-hal yang wajar saja proses kematiannya, tetapi di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang mencurigakan. Sehingga aparat penegak hukum dalam konteks misalnya kepolisian, penyidik, itu mencium bau-bau hal yang tidak wajar dalam proses kematian korban. Sehingga melakukan pemeriksaan terhadap korban jenazah didahului dengan proses penggalian terhadap korban jenazah yang sudah dilakukan proses pengkuburan. Yang terakhir, permintaan pengadilan untuk melengkapi berkas perkara dengan visum et repertum jenazah. Dalam konteks hari ini yang sebelum dilakukan proses pemeriksaan terhadap korban yang telah dikuburkan, di dalam proses peradilan ternyata hakim memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau melakukan pembongkaran jenazah, maka itu dibolehkan. Dan itu akan dilakukan oleh tim dokter dengan surat perintah dari pengadilan. Sama halnya pemeriksaan mayat sebagaimana diuraikan di atas. Mayat yang akan diperiksa setelah dilakukan penggalian jenazah diharuskan memenuhi ketentuan yang diatur pasal 133 ayat 2 KUHP, di mana hanya dilakukan atas permintaan penyidik yang berwenang untuk kepentingan peradilan. Jadi untuk pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan memang yang paling berwenang dalam konteks hukum kita adalah penyidik. Nah, yang terakhir dalam konteks fungsi dokter untuk melakukan fungsinya di dalam menjalankan peran dan kewenangannya di dalam sistem peradilan pidana, itu salah satunya adalah memberikan keterangan. Kewajiban dokter untuk memberikan keterangan ahli itu telah diatur di dalam pasal 133 KUHP. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan bagi ahli kedokteran kehakiman khususnya dan ahli lainnya pada umumnya serta setiap orang merupakan kewajiban. Jadi ketika dokter diminta untuk memberikan kesaksian di dalam proses pembuktian, di dalam proses peradilan, maka itu adalah suatu kewajiban untuk mengungkap suatu perkara, khususnya di tindak pidana yang melibatkan pemeriksaan dokter. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan dikenakan ancaman hukuman sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan pasal 224 KUHP. Jadi dokter yang lalai terhadap perintah untuk memberikan keterangan terhadap apa yang telah dia lakukan pemeriksaan, maka bisa dikenakan ancaman pasal 224 KUHP.
Kemudian penggunaan keterangan ahli atau dalam hal ini visum et repertum adalah hanya untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum hanya objek kajian atau objek pemeriksaan peradilan. Jadi tidak ada proses visum et repertum di luar konteks peradilan atau untuk kepentingan peradilan. Dengan demikian, berkas keterangan ahli ini hanya boleh diserahkan kepada penyidik atau instansi yang memberikan perintah terhadap pembuatan pelaporan hasil keterangan ahli yang dilakukan oleh dokter. Maka di dalam konteks hari ini masyarakat banyak melakukan permintaan keterangan ahli langsung kepada dokter. Padahal laporan visum et repertum itu hanya boleh diserahkan oleh dokter kepada penyidik atau instansi yang memberikan perintah untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga keluarga hanya boleh mengetahui melalui penyidik. Sehingga Bapak Ibu masyarakat kalau ingin mengetahui hasil laporan silahkan datang ke penyidik, bukan datang ke dokter. Karena dokter memang perintahnya hanya menyerahkan kepada penyidik. Keluarga korban atau pengacara dan pembela tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat meminta keterangan ahli langsung kepada dokter pemeriksa, melainkan harus melalui aparat peradilan. Jadi ketika keluarga untuk memberikan mengetahui seperti apa proses pemeriksaan, itu boleh langsung menanyakan kepada aparat peradilan, dalam konteks ini penyidik, jaksa atau hakim, seperti apa hasil pemeriksaan oleh dokter. Dan yang terakhir dalam materi hari ini adalah konteks tindak pidana. Seperti apa sih jenis-jenis tindak pidana yang membutuhkan bantuan kedokteran kehakiman? Nah, di dalam rincian ini ada beberapa tindak-tindak pidana yang membutuhkan peran dan fungsi kedokteran kehakiman untuk melakukan peran fungsi bantuan dalam proses penegakan hukum. Seperti kasus atau perkara pembunuhan, kemudian perkara penganiayaan, kematian karena kulpa, kelalaian, dan seterusnya, perkosaan hingga kepada persinahan. Oleh karena itu, materi-materi yang sudah saya sampaikan, saya berharap ada pertanyaan, dan mungkin ketika teman-teman ingin melakukan pertanyaan, silahkan mengisi pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow Instagram, YouTube dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.